Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai siang hari ini, sampai saat ini, sampai menit ini, bahkan sampai detik ini, Allah Ta'ala masih memberikan kita petunjuk, yang dengan petunjuk itu kita bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, yang itu semua merupakan kenikmatan terbesar yang bisa dimiliki dan dirasakan oleh seorang hamba yang beriman, yang dengannya, dengan iman, dengan Islam, dengan hidayah, seburuk apapun manusia masih memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpanya, tanpa iman, tanpa Islam, tanpa hidayah, sebaik apapun manusia di mata manusia yang lainnya, walaupun 1 juta manusia memujinya, sekali-kali dia tidak akan pernah dan mustahil untuk diberikan kesempatan bisa mencicipi surga Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sekejap, walaupun secuil. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami menasihati diri kami pribadi dan antum semua agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita dan terus berusaha untuk meningkatkannya. Karena hanya orang bertakwalah yang Allah janjikan kemenangan, hanya orang yang bertakwalah yang Allah janjikan akhir yang indah dalam kehidupan mereka. Dan Allah telah berwasiat berulang kali terkait takwa di dalam Al-Qur'anil Karim. Salah satu di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kita semua. Setelah seruan tersebut, setelah panggilan tersebut, Allah memberikan sebuah perintah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah tambahkan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa yang palsu, bukan takwa yang dusta, bukan takwa yang kita bungkus indah agar supaya manusia memuji dan terlena padanya. Bukan takwa yang seperti itu. Allah tidak butuh dengan takwa yang sedemikian. Tapi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa yang benar-benar kita suguhkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di hadapan manusia maupun ketika kita menyendiri hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati meninggalkan dunia yang fana dan hina ini kecuali kalian dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di waktu yang terbatas ini, kami akan memberikan sedikit nasihat yang semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan antum semua. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, berbunyi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah pendosa. Setiap anak Adam itu adalah pelaku kemaksiatan. Kita semua adalah pendosa, saudara-saudaraku. Tidak terkecuali. Tidak ada satupun manusia
kecuali dirinya pasti pernah terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Yang tentu kita tahu setiap kemaksiatan dan dosa itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab yang paling ringan itu di neraka dalam hadis riwayat Bukhari adalah azabnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil bara api neraka yang kecil itu, dan Abu Thalib tidak dimasukkan ke dalam neraka, tidak, hanya kakinya saja. Kakinya diperintahkan untuk menginjakkan bara api neraka itu. Lantas apa yang terjadi? Otaknya mendidih. Jika otaknya mendidih, bagaimana perutnya? Bagaimana anggota tubuh yang lainnya? Itu adalah siksa yang paling ringan. Sedangkan kita adalah pelaku kemaksiatan yang tidak terhitung berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Namun ada kabar gembira, saudara-saudaraku, masyarakat muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah berkata, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang kalian melampaui batas, jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam kekhilafan dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mampu dan berkuasa untuk mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Maka itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini adalah pelaku maksiat, walaupun dosa-dosa yang telah kita lakukan ini tidak terbatas mungkin, susah untuk menghitungnya, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas, jika Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, pernahkah terlintas di benak kita sebuah pertanyaan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengapa neraka itu penuh sesak oleh manusia? Allah berfirman di dalam Al-Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Pasti akan kami penuhi neraka itu, akan penuh. Yang dalamnya neraka itu, ya, batu dilemparkan ke dalamnya 70 tahun berikutnya baru sampai ke dasarnya. Padahal masjid ini jika kita naik ke atas, kita lemparkan batu dari atas masjid, mungkin hanya hitungan detik sudah jatuh ke tanah. Ini sudah puluhan meter. Bagaimana neraka yang 70 tahun baru sampai ke dasarnya? Dalam riwayat bahkan 70.000 tahun. Tapi itu akan penuh sesak dengan jin dan manusia. Mengapa bisa sedemikian? Padahal Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Maka perlu kita belajar, perlu kita ketahui, saudara-saudaraku, yang kami sangat mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala, terdapat pengecualian daripada dosa. Hukum asal daripada dosa itu diampuni oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi ada pengecualian. Ada beberapa dosa yang sukar untuk diampuni, yang bisa menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Ada 5 jenis dosa yang kalau kita jatuh daripadanya sukar untuk diampuni, yang itu bisa menyebabkan kita diadab di neraka, padahal Allah Maha Pengampun, bahkan bisa kekal selama-lamanya. Apa saja dosa-dosa itu? Yang pertama adalah dosa-dosa besar. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa dosa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dosa kecil, yang kedua adalah dosa besar. Dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal soleh. Hadirnya kita di majelis Jum'ah, sholat Jumat kita, zikir setelah sholat kita,
Solat-solat sunnah kita, puasa sunnah kita, itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi bukan semua dosa, itu adalah dosa kecil. Sedangkan dosa besar tidak hanya bisa digugurkan dengan amal soleh, butuh perjuangan. Maka barang siapa yang jatuh pada dosa besar, bisa jadi dia akan diadab di dalam neraka, tidak selamat dari neraka itu. Walaupun suatu saat mungkin dia akan dikeluarkan dari neraka itu. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar daripada macam-macam dosa yang Allah larang. Jadi Allah itu memang tahu kita ini tidak bisa lepas daripada dosa. Tapi yang Allah inginkan jangan sampai kita ini berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil kemungkinan akan diampuni, karena Allah yang mengatakan sedemikian. Siapa yang selama hidupnya dia berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa-dosa besar, apa janji Allah? Nukafir angkum sayiatikum. Akan Allah hapus semua dosa-dosa kecil itu. Dihapus semuanya. Tidak cukup daripada itu, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang paling mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu, saudara-saudaraku, Allah tahu kita ini pelaku maksiat. Allah tahu kita ini tidak bisa berlepas daripada dosa-dosa dan kesalahan. Tapi Allah menginginkan supaya kita ini tidak jatuh pada dosa besar. Karena apabila itu dosa kecil, Allah akan mengampuni semuanya, tanpa terkecuali. Tapi dosa besar, beda lagi ceritanya, perlu perjuangan. Ya. Itulah yang Allah kabarkan di surat An-Nisa. Maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu macamnya banyak. Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya menulis ada sekitar 76 dosa besar. Maka penting untuk kita membacanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Dan di antara daripada dosa-dosa besar, misalnya durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya mengambil hak orang lain, bisa jadi mencuri, korupsi. Dan di antara macam-macam dosa besar yang lainnya adalah mengkonsumsi harta anak yatim. Dan banyak dosa-dosa besar yang lain yang perlu kita pelajari, yang bisa jadi mungkin selama ini kita jatuh daripada hal itu tanpa kita sadari. Minum khamr, dosa riba dan lain sebagainya. Ya, jadi berusaha semaksimal mungkin agar kita jauh daripada dosa-dosa besar. Sedangkan dosa-dosa kecil Allah berjanji akan mengampuninya. Itu sebab manusia ini bisa memenuhi neraka padahal Allah Maha Pengampun, karena dia jatuh pada dosa besar. Kemudian dosa yang nomor 2 yang bisa menyebabkan orang ini dimasukkan ke dalam neraka padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya adalah dosa yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun itu dosa kecil. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wailul lil musirin, celakalah. Siapa yang celaka? Musirin. Siapa musirin itu? Alladzina idza fa'alu fahishah wa hum ya'lamun, atau alladzina yusiruna ala ma fa'alu aw ala fahishah wa hum ya'lamun, yakni mereka yang terus berkelanjutan dalam dosa padahal mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, jika kita ini terus-menerus dalam berbuat maksiat, walaupun itu maksiat kecil, bisa menyebabkan kita diadab di dalam neraka. Yang harusnya kita ini bisa langsung masuk surga, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misal di antaranya dosa kecil, tidak menundukkan pandangan ketika melihat wanita yang terbuka auratnya. Ini ulama ijma dosa kecil. Ulama ijma, seluruh ulama di dunia ijma ini dosa kecil. Tapi kalau terus menerus bisa menjadi dosa besar. Maka dosa kecil yang terus menerus itu, saudara-saudaraku, bisa masuk kategori dosa besar. Maka berhati-hatilah terhadap dosa kecil yang kita ini melakukannya secara terus menerus.
cepatlah bergegaslah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jika kau terus-menerus melakukannya, jangan salahkan Allah. Ya, walaupun Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Sadidul Iqab. Ya, balasannya itu sangat dahsyat. Kemudian macam dosa yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang itu sukar untuk diampuni dan diadab dalam neraka walaupun Allah itu Maha Pengampun, yakni dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku itu diampuni. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah. Jadi kita ini termaafkan, saudara-saudaraku, karena kita umat Rasulullah, umat yang istimewa. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah limpahkan kepada kita, pemakluman-pemakluman yang Allah berikan kepada kita. Illa, kecuali, tapi ada pengecualian kata Rasulullah. Siapa? Illal mujahirin. Siapa mujahirin itu? Mereka yang bermaksiat secara terang-terangan. Ya. Jadi bahaya, saudara-saudaraku, kalau kita bermaksiat secara terang-terangan, kita tampakkan di hadapan manusia seolah-olah kita tidak malu dengan maksiat kita, itu bisa menyebabkan sukar untuk diampuni. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih, tidak bisa kita tolak. Tapi lihatlah keadaan zaman sekarang. Bagaimana saudara-saudari kita di luar sana bermudah-mudahan memamerkan maksiatnya di media sosial, seolah-olah tidak takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam riwayat yang lainnya dijelaskan, apabila kita bermaksiat, kemudian Allah itu menutupi maksiat itu, maka itu ciri-ciri maksiat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditutup nanti di hari kiamat. Namun sekarang orang dengan mudahnya memamerkan maksiat itu di hadapan umum, bahkan menceritakannya kepada teman-temannya, berbangga terhadap maksiat itu menyebabkan dia bisa diadab di dalam neraka, saudara-saudaraku. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Apalagi seandainya maksiat itu menjadi dosa jariah, itu lebih berat lagi. Ketika kita tampilkan maksiat itu di depan umum, kemudian ada orang lain mencontoh maksiat kita. Ketika kita ceritakan maksiat kita kepada teman-teman, kemudian ada teman yang terinspirasi dengan maksiat kita, maka walaupun kita mati, orang itu terus berbuat maksiat, maka maksiat itu akan terus mengalir, bukan sebagai pahala jariah, tapi sebagai dosa jariah. Karena dalam syariat Islam bukan hanya dikenal pahala jariah, tapi juga dosa jariah. Dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa anaknya Adam yang membunuh saudaranya itu, dia adalah pembunuh pertama di muka bumi ini. Dan dialah orang pertama yang memberikan contoh pembunuhan di antara sesama manusia. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Maka disebutkan setiap ada pembunuhan setelah itu, maka anak Adam itu mendapatkan juga jariah dosanya. Bayangkan berapa banyak terjadi pembunuhan dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, maka anak Adam itu terus mendapatkan dosa jariah dari amal yang ia contohkan kepada manusia yang lainnya. Maka berhati-hatilah dengan dosa jariah, berhati-hatilah dengan amalan yang kita tampakkan dan kita cerita-ceritakan di hadapan manusia. Karena sunnahnya ketika kita berbuat dosa, ya, kita ini menyesal dan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupnya, supaya orang lain tidak tahu. Ya, itulah ada bentuk keimanan dalam hati kita. Kemudian yang nomor 4, dosa yang menyebabkan pelakunya bisa diadab,
tidak diampuni padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang adalah ketika dosa itu diremehkan. Berhati-hatilah jika ada di antara kita yang masih suka meremehkan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ayyaqa alaihi." Mukmin yang sejati itu, mukmin yang hakiki itu, mukmin yang disiapkan surga untuknya di hari kiamat, dia itu kalau jatuh ke dalam kemaksiatan, bagaikan dia duduk di bawah gunung, di bawah bukit, yang kemudian gunung dan bukit itu bergetar, dan dia khawatir, ketakutan bukit dan gunung itu bisa sewaktu-waktu menimpanya. Itulah hakikatnya seorang muslim ketika bermaksiat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dengan banyak wasiat terkait takwa di dalam Al-Quran, dan salah satu di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kita, memanggil kita, kemudian berikan sebuah perintah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah mengingatkan, wal tandur nafsumma qaddamat ligod, dan hendaknya setiap kalian itu, setiap pribadi itu memperhatikan apa yang sudah ia perjuangkan untuk hari esok, apa yang sudah ia bekalkan, apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Jika kita mau safar ke Malang saja persiapannya 1 hari, jika kita mau safar ke Jakarta persiapannya 1 minggu, jika kita saja mau umroh persiapannya 1 bulan, jika kita mau haji persiapannya bisa 3 bulan, lantas di hari akhir itu yang begitu panjang perjalanan kita, yang di surat Al-Ma'arij dalam tafsirnya dikatakan di padang mahsyar saja kita itu bisa menunggu sampai 50.000 tahun. Di padang mahsyar saja, saudara-saudaraku. Belum nanti antri di telaga Rasulullah, belum nanti antri di pengadilan Allah, penimbangan amal soleh dan keburukan-keburukan kita, belum nanti di tempat yang sangat gelap, belum nanti melewati Shiratal Mustaqim, belum nanti menunggu di depan surga. Panjang sekali perjalanan kita. Sedangkan di padang mahsyar saja sudah 50.000 tahun. Maka apa yang sudah kita siapkan? Allah mengingatkan kita, karena Allah sayang kepada kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dan pasti akan mengabarkan semua yang kita perbuat. Kebaikan, kemaksiatan, yang besar, yang kecil, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, tidak luput dari pengetahuan Allah, dan akan Allah perhatikan, akan Allah sampaikan kepada kita. Maka bersiap-siaplah untuk hari tersebut. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Di khutbah yang pertama kami sampaikan ada 4 dosa yang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi ketika seseorang melakukan 4 dosa itu, orang itu bisa diadab di dalam neraka. Yang pertama, karena dia jatuh pada dosa besar. Yang kedua, karena dia jatuh pada dosa kecil tapi terus menerus. Yang ketiga, dia jatuh pada dosa yang dilakukan secara terang-terangan, yang diceritakan kepada hadapan manusia, khalayak ramai. Kemudian yang keempat, dosa yang ia remehkan. Dan yang terakhir, yang nomor 5, dan ini yang paling berat, yang bisa menyebabkan seseorang itu kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau yang 1 sampai 4 tadi, orang masih punya kesempatan masuk surga. Tapi kalau yang nomor 5 ini tidak ada kesempatan. Kenapa? Karena nomor 5 ini adalah dosa syirik. Dosa syirik itu, saudara-saudaraku, tidak memiliki kesempatan untuk bisa masuk surga sebaik apapun manusianya. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahul jannah,
faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya untuk mencicipi surga walaupun secuil, walaupun sekejap. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa malidzalimina min ansor, dan orang yang berbuat kesyirikan tidak mendapatkan penolong seorang pun. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah ketika Abu Thalib itu sakarat mendatangi pamannya yang dicintai itu, mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ikrarkanlah la ilaha illallah itu, tinggalkanlah kepercayaan nenek moyang itu, yang engkau meminta bukan kepada Allah tapi meminta kepada selain Allah, walaupun Tuhanmu Allah. Abu Thalib itu Tuhannya Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Abu Thalib dan kawan-kawannya menjawab Allah. Kenapa kok bisa dikategorikan musyrik Mekah? Karena Abu Thalib walaupun mengakui Tuhannya itu Allah, tapi memintanya tidak ke Allah, mintanya ke patung, mintanya ke pohon-pohon keramat pada waktu itu. Maka dikategorikan sebagai musyrik Mekah. Pada Rasulullah mengatakan, ikrarkan la ilallah, tinggalkan keyakinan-keyakinan nenek moyang itu, uhajulaka biha indallah. Walaupun kamu gak punya kebaikan sedikit pun, karena kamu mati belum beramal soleh, aku akan menjadi hujahmu nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Gak usah khawatir, aku akan menjadi hujahmu di hari kiamat, akan aku tolong kamu di hari kiamat. Tapi sampai mati, Abu Thalib tidak mau mengikrarkan hal itu, maka dia selama-lamanya di dalam neraka. Maka berhati-hatilah terhadap dosa syirik, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau orang itu mati membawa dosa syirik itu, maka jangan sekali-kali ya kita gadaikan ya peluang kita masuk surga itu dengan kesyirikan. Apapun resikonya. Walaupun kita kehilangan dunia, walaupun kita kehilangan keluarga, apapun resikonya, jangan sampaikan gadaikan peluang kita masuk surga itu dengan kesyirikan. Jangan sampai kau datang ke dukun, jangan sampai engkau percaya ramalan, jangan sampai engkau meminta kepada selain Allah, jangan sampai engkau memberikan sesajen kepada punden-punden. Itu semua bentuk kesyirikan, dan banyak kesyirikan yang lain yang harus kita hindari, saudara-saudaraku. Aku lu qouli hadza. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi antum semua, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk kita ini dimudahkan menghindari 5 jenis dosa tersebut, dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana sirif anna adzab jahannam. Rabbana sirif anna adzab jahannam. Rabbana sirif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum.